Sebentar ya, sambil menunggu yang lain saya proses rekaman dulu. Suara saya jelas ya? Jelas, Frater. Jelas, Terima jelas, kasih. Frater. Jelas, Frater. Ibu Karitas masih di sekolah. Saya kebetulan tinggal di asrama sekolah, Frater. Oh, oke. Ini kebetulan saya pakai lab komputer. Oke. Apakah sudah connect YouTube? Belum join ke saya? Join, Su. Oke, sayang. Baik. Ventiana, selamat bergabung. Ventiana, Ibu ya? Ibu Venti. Ventiana Ara. Selamat sore Ibu, selamat bergabung. Baik, kita mulai ya. Iya, Frater. Ya, Frater. Ya, Frater. Baik, teman-teman, selamat. Saya panggil teman-teman supaya cukup satu kalimat daripada Ibu Bapak Frater, Suster terlalu Iya. panjang. Iya. Teman-teman, kita akan guru, teman-teman guru ya, rekan-rekan guru, rekan-rekan sejawat. Baik, di mana slide-nya? Nanti kita slide ya. Jadi begini, saya jelaskan dulu awalnya. Jadi begini, seperti yang kami sampaikan di grup WhatsApp. Jadi saya dan Ibu Laurencia ini, Bu Marni ini dari unit kerja SMPK Frater Rendau di ND ya. Kami tergabung dalam CGP, calon guru penggerak angkatan ke-11 Kabupaten ND. Lalu salah satu tugas kami adalah diseminasi, semacam sharing apa yang kami dapat, apa yang kami peroleh di program guru penggerak ini di modul yang kedua, namanya iklim budaya positif. Nah, tugas kami sebagai CGP ini wajib menyebarluaskan, wajib berbagi atau wajib melakukan pengimbasan semacam itu ya kepada rekan-rekan guru yang lain. Nah, kami tidak memilih, sebetulnya banyak teman CGP yang memilih melakukan pengimbasan di sekolah sendiri, di rekan guru di unit sendiri. Lalu kami memilih untuk tidak melakukannya di sekolah. Begini alasannya, saya secara komunikasi dengan Bu Marni, pertimbangan kami begini, di SMP Ndau itu termasuk sekolah penggerak. Lalu ada 7 guru kami yang sudah menjadi guru penggerak, sudah lulus CGP-nya. 3 di antara 7 itu pengajar praktik. Lalu 4 lagi, 2 di angkatan 10, 2 di angkatan 11, saya dan Bu Marni itu CGP. Jadi kalau jadi semua kami akan ada 11 guru penggerak. Karena itu pola-pola macam begini, sharing pengalaman, pemahaman apa yang diterima di CGP itu sudah menjadi kebiasaan kami. Hampir semua guru sudah tahu, sudah paham itu. Jadi kami berpikir kami sharing lagi, tidak ada yang baru untuk teman-teman di Kompleks Ndau ini. Akhirnya kami berinisiatif, cobalah kita cari guru, teman-teman guru kita di tempat lain yang mungkin belum punya pengalaman, mungkin belum terlibat belum ada guru penggeraknya begitu. Jadi pemikiran macam ini, pertimbangan macam ini yang menjadi alasan kami memilih kenapa sharingnya tidak di sekolah tapi ke teman-teman di tempat lain. Apalagi tugas dari modul ini membolehkan, artinya boleh secara online, boleh bikin semacam webinar kecil seperti ini, itu diperbolehkan. Itulah menjadi alasan kami memilih ini.
begitu ya garis secara alasan kita mengadakan ini tidak webinar ya, terlalu resmi kalau bilang webinar. Ini apa namanya, forum kita berbagi, kita sharing ya. Saya yakin sekali apa yang kami sharing ini itu sudah kita praktek, kita sudah buat, guru-guru sudah praktek di sekolah kita masing-masing. Hanya kita perlu mendapat satu pemahaman yang sama, lalu kita perlu apa namanya, mungkin ada informasi-informasi yang baru kita perlu update. Begitu ya rekan-rekan semua. Baik, kita mulai. Saya izin bagi ini ya, sebentar saya setting Bu Mardi dulu. Bu Mardi sebagai co-host. Oke. Saya izin untuk share apa tadi? Mana dia? Sebentar. Oke. Ini materi kita. Terlihat jelas ya? Bapak Ibu, teman-teman bisa lihat ya? Frater. Sudah, Frater. Oke. Saya lihat Frater. Terlihat, Bisa, Frater. sudah perhatian. Oke. Baik. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi dari pengantar tadi, bahwa materi kita pertemuan atau perjumpaan kita pada sore hari ini, kita akan melakukan diseminasi budaya positif, pengimbasan atau sharing atau berbagi pengalaman kami menerima mendapatkan informasi atau pemahaman tentang budaya positif dari CGP, dari program pendidikan guru penggerak, calon guru penggerak. Seperti yang tadi saya sampaikan, kami dua adalah, saya dan Bu Marni ini adalah CGP angkatan ke-11 dari Kabupaten Ende. Selain Bapak Ibu lihat di layar, penampakan lain bentuknya seperti ini. Ya, nama saya Arianus Adam Raja Oja, lalu teman saya itu Ibu Laurencia. Kami dua adalah guru di SMPK Frater Randau. Untuk agenda kegiatan kita hari ini, Bapak Ibu, teman-teman, yang pertama kita mulai dengan pembuka, ya. Nanti minta tolong satu orang rekan bisa mengawali kegiatan kita dengan doa. Lalu nanti ada dua materi. Sesi pertama kita akan pahami tentang konsep-konsep kunci dari budaya positif. Lalu yang kedua, kami akan berbagi bagaimana budaya positif itu kami coba terapkan atau coba implementasi di kelas atau di sekolah, ya. Lalu nanti kita ada sesi pendalaman atau kita diskusi atau tanya jawab atau sharing atau semacam itu ya. Lalu nanti kita akhiri. Nanti ada refleksi atau ada penguatan semacam itu. Baik, sebelumnya kita boleh semacam kesepakatan ya supaya acara kita berjalan lancar. Ya. Ini beberapa poin yang menjadi usulan kami untuk menjadi kesepakatan kita. Boleh ditambah, boleh dikurang. Ya, yang pertama, semua peserta, semua kita yang ada di Zoom ini mengikuti kegiatan dari awal sampai akhir dengan gembira. Saya ulangi, dengan gembira. Semua wajib gembira. Yang tidak gembira silakan keluar dari Zoom ini. Lalu yang kedua, semua aktif menyimak, ya. Minta mohon dengan hormat 1 jam ke depan Bapak Ibu boleh aktif bersama kita di sini. Kita akan simak materinya, kita berdiskusi, tanya jawab, juga ada tanggapan-tanggapan respon yang kita bisa sampaikan ya. Jadi kita jumlah sudah sedikit. Kalau Ibu Marni menjelaskan lalu tidak ada yang dengar, kasihan.
Jadi, lalu poin yang ketiga, kalau boleh ya, kalau tidak ada kendala, tidak ada halangan, boleh mengaktifkan kameranya. Ya, lalu semua boleh saling mendengarkan. Ada teman yang berbicara, mengajukan pendapat atau tanya atau diskusi. Kita yang lain boleh mematikan mic-nya dulu untuk mendengarkan. Lalu kalau tidak sedang bicara, lebih baik mematikan mic ya, supaya suara-suara yang dari luar supaya tidak masuk ke ruang kita, ke room kita. Dan semua boleh berbicara setelah nanti dikasih waktu, kasih kesempatan. Biarkan yang pertama saya dan Bu Marin dulu yang banyak omong. Baik, itu dulu. Mari kita awali dengan, atau sebentar, boleh ditanggapi yang ini. Kalau misalnya sudah oke, silakan kasih jempol virtual. Kalau memang ada yang perlu diperbaiki atau ditambah, kami persilakan. Kalau sudah oke, silakan kasih jempol saja supaya saya bisa lihat ini sudah oke. Oke. Oke ya, Ya, Frater. terima kasih. Baik, yang berikutnya, boleh kami mohon kesediaan Frater Ansel ya, Frater Ansel untuk mengawali kegiatan kita dengan doa. Silakan. Suaranya sepertinya belum kedengaran ya. Oke, silakan. Rekan-rekan guru yang terkasih, marilah kita mempersiapkan seluruh diri kita, hati dan batin kita untuk memulai kegiatan kita pada sore hari ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa di dalam surga, pujian dan syukur tak henti-hentinya kami haturkan kehadirat-Mu atas segala berkat-Mu, atas segala penyertaan, serta bimbingan yang selalu senantiasa Engkau berikan kepada kami semua hingga pada kesempatan sore hari ini. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu, karena pada sore hari ini Engkau mengumpulkan kami semua untuk boleh berbagi pengalaman sebagai guru di setiap tempat di mana kami mengabdi. Kami mohon kepadamu, sertailah kami selama kegiatan ini berlangsung, agar seluruh proses kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan kehendak dan rencanamu. Kami juga mohon berkat-Mu untuk para pendamping, lebih khusus untuk Dr. Walter dan juga untuk Ibu Marni yang pada sore hari ini akan berbagi bersama dengan kami. Semoga Engkau mencurahkan Roh Kudus-Mu ke atas diri mereka masing-masing. Nama-Mu yang kudus kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Putra dan Roh Roh Kudus. Kudus. Amin. Oke, terima kasih Frater Ansel, Bapak Kepsek. Terima kasih, Frater. Bapak Ibu, sedikit informasi, mungkin tidak penting, tapi perlu disampaikan. Frater Ansel menyebut tadi Frater Walter ya, itu nama biara saya. Kalau nama asli ada di sini, Arianus itu nama asli. Kalau Frater Walter itu nama biara. Saya dikenal di kongregasi nama biara. Ini nama asli karena ini programnya pemerintah pakai nama asli. Oke, mari kita lanjut. Baik, sebelum kita lebih lanjut, Bapak Ibu, silakan di kolom komentar kita sedikit relaksasi ya supaya tidak terlalu menganggap barang ini terlalu resmi, terlalu serius, lalu membuat kita jadi kurang rileks. Jadi saya mengajak kita relaksasi dulu. Begini, silakan Ibu Bapak, teman-teman para frater, para rekan-rekan semua di kolom chat itu menuliskan satu kata saja, cukup satu kata yang memberi gambar atau kata yang ada hubungannya dengan budaya positif di sekolah kita, di kelas-kelas kita. Satu kata saja yang
ada hubungannya dengan budaya positif? Silakan ditulis di kolom komentar. Ya, waktunya cukup 30 detik, setengah menit. Jangan lama-lama, cukup satu kata. Satu kata ya, jangan banyak-banyak. Oke, boleh frasa. Oke. Boleh frasa, boleh kata. Terima kasih, kebiasaan yang baik, restitusi, salam, rapi. Silakan. Yang lain. Kita ini formatnya dua arah ya Ibu Bapak, tidak satu arah. Maksud saya ada respon, kita komunikasi ini tidak dari terus dari Dari pemateri ya, materi. tapi kita saling ini supaya apalagi jam-jam sore ini jam-jam ngantuk. Oke, Ibu Fidelia, jabatan tangan, salim ya. Salam. Oke, salim. Oke, terima kasih. Masih ada yang lain? Mana Ibu? Oke, terima kasih yang sudah memberikan beberapa kata atau kalimat positif. Ya, baik. Berikutnya, dari kalimat yang Ibu Bapak sudah, teman-teman sudah tulis ini, kira-kira begini, pertanyaannya, apa alasannya? Mungkin ada sesuatu yang mau disampaikan dari kalimat yang ditulis ini. Boleh dengan satu dua Asing kalimat beri tentangnya. alasan yang ada hubungannya dengan budaya positif. Silakan siapa yang boleh memulai. Ibu Fidelia sudah nyalakan. Silakan Ibu. Terima Ya, kasih. silakan Ibu Fidelia. Contoh budaya positif kalau pengalaman kami di sekolah itu pagi hari anak selalu memberikan salam kepada guru, terkhususnya wali kelas. Dan Oke. pulang juga mereka harus memberikan salam supaya para guru atau wali kelas bisa tahu kalau anak itu hadir dari pagi sampai dengan siang. Terima kasih. Terima kasih Ya, Ibu terima kasih, Fidelia. Ibu Fidelia. Luar biasa ya. Terima kasih. Jadi itu ya, sudah jelas untuk kita semua. Terima kasih Ibu Fidelia. Silakan Ibu Sri, sudah angkat tangan. Silakan Bu. Iya, oke, baik, Frater. Hal positif yang selalu kita lakukan di sekolah itu, contoh kecilnya itu, selalu memulai dan mengakhiri pembelajaran itu dengan doa. Oke. Terima kasih, Terima Frater. kasih. Terima kasih Bu Sri. Ibu Sri Maya. Sangat kudus ini. Beriman. Oke. Siapa lagi yang mau berbicara? Saya, Brother. Dr. Ansel, silakan. Baik, kalau untuk salah satu budaya di kami di Nunukan, khususnya di sekolah kami, itu adalah selalu menyampaikan kepada siswa-siswi untuk selalu rapi dari rumah sampai dengan pulang kembali ke rumah. Oke, selalu rapi dari pagi sampai siang, dari Ya. datang sampai pulang. Ya. Jadi Baik. tugas ibu guru ketika siswanya mungkin sudah mulai sedikit tidak rapi, langsung diingatkan untuk tetap kembali rapi. Oke, terima kasih. Bagus. Terima kasih, Frater Ansel. Masih ada? Cukup ya? Yang lain nanti giliran berikutnya. Tenang. Tenang saja, ada tugasnya. Oke, terima kasih. Kita kembali ke sini ya. Jadi, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, hal-hal positif, budaya-budaya positif itu sebetulnya kita sudah lakukan di sekolah-sekolah kita. Ya, sebetulnya tidak ada yang baru dari guru penggerak. Tetapi kita perlu media, perlu waktu untuk berbagi, untuk sharing. Tentu dari sekolah yang satu, sekolah yang lain ada warna yang berbeda. Ada mekanisme, ada cara-cara yang mungkin agak unik di satu sekolah,
bisa menjadi inspirasi untuk sekolah kita. Itu maksudnya supaya kita ada waktu, ada ruang untuk sharing. Gitu ya. Baik, saya lanjutkan. Oke. Sesi pertama, Ibu Bapak, kita akan lihat berkaitan dengan teori. Ini masih konsep-konsep ya, berkaitan dengan konsep-konsep kunci dalam budaya positif. Dari teori yang kami dapat, yang kami terima, itu ada 7. Yang termasuk dalam budaya positif itu ada 7. 1, perubahan paradigma belajar. 2, disiplin positif. 3, motivasi perilaku manusia. 4, kebutuhan dasar. 5, posisi kontrol restitusi. 6, keyakinan kelas. 7, segitiga restitusi. Kita akan lihat dari ketujuh konsep ini secara sepintas ya, tidak detail. Secara garis besar macam itu. Kalau kita harus ulas satu-satu sampai besok juga belum selesai. Jadi kita lihat sepintas saja. Baik, yang pertama, sebelum kita ke 7 konsep ini, kita lihat sedikit pemahaman apa yang dimaksudkan dengan budaya positif. Ya, baik. Budaya positif itu adalah lingkungan atau atmosfer dalam sebuah komunitas seperti di kelas atau di sekolah yang mendukung perkembangan dan kesejahteraan individu-individu di dalamnya. Jadi suasana di kelas kita misalnya yang mendukung kita dalam proses pembelajaran atau anak-anak kita nyaman dalam kelas, itu yang dimaksudkan dengan budaya positif. Dalam konteks pendidikan, budaya positif ini mengacu pada upaya yang dilakukan untuk menciptakan suasana belajar yang aman, yang inklusif, dan mendukung, di mana setiap suasana belajar, setiap peserta didik merasa dihargai, didengarkan, dan memiliki rasa tanggung jawab terhadap pembelajaran dan perilakunya. Jadi mereka rasa aman, nyaman, lalu semua perbedaan karakteristik yang bervariasi dalam kelas diakomodasi, itu yang dimaksudkan dengan budaya positif dalam kelas kita. Apa karakteristiknya? Yang pertama, ada penghargaan dan respect, ya, ada disiplin positif, ada partisipasi aktif dari semua yang ada dalam kelas atau dalam sekolah. Lalu ada dukungan emosional dan sosial. Ada pengembangan nilai-nilai dan karakter. Ada kolaborasi dan komunitas. Ada kesetaraan dan inklusi. Hal-hal yang ini itu menjadi penanda bahwa sekolah atau kelas itu punya budaya, namanya budaya positif. Ya, budaya positif sangat penting karena meningkatkan motivasi, prestasi, juga kesejahteraan seluruh peserta didik, juga tentu dengan Bapak Ibu guru dan semua orang yang terlibat dalam layanan pendidikan di sekolah-sekolah kita ya. Nah, poin yang pertama kita lihat tentang perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma belajar ini merujuk pada pergeseran cara pandang tentang bagaimana proses belajar dan mengajar seharusnya berlangsung. Paradigma tradisional yang berfokus pada guru sebagai pusat pembelajaran atau teacher center itu diganti oleh pendekatan yang lebih berpusat pada peserta didik, student center. Pendekatan baru ini menekankan pada pengembangan keterampilan berpikir kritis, kolaborasi, komunikasi, kreatif, serta memberikan ruang bagi peserta didik untuk aktif terlibat. Nah, Bapak Ibu, saya kira semua sekolah sudah menerapkan kurikulum merdeka, dan sorry, di mana slide saya?
paradigma atau cara pandang kita harus berubah ya. Yang dulu ceramah dari awal sampai akhir sampai anak-anak ngantuk-ngantuk itu sudah diganti dengan cara yang lebih modern. Anak-anak harus banyak dilibatkan, banyak aktif dalam kelas supaya mereka tidak ramai sendiri atau kacau atau sibuk dengan urusan sendiri tanpa menghiraukan penjelasan kita. Itu maksudnya paradigma pembelajaran dengan paradigma yang baru. Lalu aspek yang kedua adalah disiplin positif. Itu adalah pendekatan dalam mendisiplinkan peserta didik yang berfokus pada pengembangan hubungan yang saling menghormati, pemberian dukungan, pengendalian diri, serta belajar melalui konsekuensi logis daripada hukuman. Ya, tujuan utama dari disiplin positif adalah membantu peserta didik belajar dari kesalahan mereka dan memperbaiki perilaku secara konstruktif tanpa merusak harga diri mereka. Jadi pola-pola kita yang kalau anak salah dihukum itu perlu diganti. Ada mekanisme yang lebih menghargai harga diri, harkat anak sebagai manusia daripada harus menghukum yang itu mengganggu atau merusak perkembangan anak dari aspek mentalnya. Saya mohon maaf, apakah slide saya masih kelihatan atau sudah di mana ini? Masih Masih Frater. ya? Masih Disiplin Frater. Masih ya? positif. Poin Masih. kedua. Masih. Aman, Frater. Oke, sebentar. Oke. Yang berikutnya, motivasi perilaku manusia. Motivasi ini mengacu pada faktor yang mendorong seseorang untuk berperilaku. Jadi orang melakukan sesuatu itu punya dorongan, punya motivasi yang mendasar. Dalam konteks pendidikan, motivasi ini bisa berasal dari diri sendiri atau motivasi yang intrinsik, atau motivasi yang berasal dari luar, ekstrinsik. Memahami motivasi di balik perilaku peserta didik penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan mendukung. Maksudnya kalau anak melakukan sesuatu dalam kelas, kita perlu cari tahu, tanya dulu, jangan langsung bentak, marah, jangan langsung ngamuk. Bisa saja ada sesuatu yang diharapkan atau intinya ada maksud dari apa yang dia lakukan itu. Jadi sebagai seorang guru yang baik, tidak bisa langsung menghakimi, apalagi dengan pola pendidik kita orang yang langsung hantam, tempeleng anak. Itu pola-pola yang mesti kita perbaiki, ya. Oke. Berikutnya, soal kebutuhan dasar manusia. Kita mengenal ada 5 kebutuhan. Kebutuhan akan rasa cinta, rasa memiliki, keinginan untuk diterima, lalu memiliki hubungan yang bermakna dengan orang lain. Ada kebutuhan akan kekuasaan, dorongan untuk memiliki kontrol atas hidup sendiri dan mendapat pengakuan dari orang lain. Lalu ada kebutuhan akan kebebasan, hasrat untuk memiliki pilihan dan merasa bebas dalam mengambil keputusan. Kebutuhan akan kesenangan, pencarian kesenangan, kegembiraan, dan kepuasan dalam hidup. Lalu kebutuhan untuk bertahan hidup, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, keselamatan. Seorang pribadi yang normal, yang sehat secara psikologi dan biologi itu memiliki 5 kebutuhan dasar ini. Ada yang satu sangat dominan, ada yang lainnya tidak terlalu kelihatan, tetapi yang jelas setiap kita yang terlahir normal itu memiliki 5 kebutuhan ini. Paling kurang ya, mungkin ada kebutuhan yang lain lagi. Lalu aspek yang kelima, poin yang kelima dari budaya positif itu adalah posisi kontrol restitusi. Posisi kontrol dalam restitusi itu mengacu pada berbagai pendekatan yang dapat diambil oleh seorang guru
dalam menangani perilaku peserta didik. Ada 5 posisi kontrol yang kita kenal ya, menurut teori itu ada 5. 1, ada guru yang tipenya sebagai penghukum, memberikan hukuman sebagai respon terhadap perilaku anak yang salah. Jadi setiap kali kalau anak salah, dikasih hukum. Itu ada tipe guru yang bukan guru sih, tipe manusia seperti itu. Orang tua kita juga begitu. Lalu juga kepala sekolah. Yang kedua, tipe pribadi yang pembuat merasa bersalah. Jadi setiap kali ketemu anak atau berhadapan dengan sesuatu yang salah, keliru, itu yang dia lakukan itu kita bilang apa? Pressing ya, menekan anak sampai merasa bersalah. Ada orang yang tipenya seperti itu. Lalu ada tipe pribadi yang sebagai teman berusaha untuk menjadi teman dengan peserta didik, tetapi resikonya kadang-kadang efeknya itu seringkali mengorbankan disiplin. Jadi karena menganggap anak itu teman kita, soal ketegasan, soal keteraturan itu menjadi lebih longgar. Itu resiko ya. Resiko kalau kita menganggap orang lain atau terutama anak-anak kita, peserta didik kita sebagai teman. Lalu ada lagi sebagai pemantau. Dia mengawasi, mengontrol setiap gerakan peserta didik. Anak-anaknya, ada orang yang bawaannya begitu, tukang kontrol, tukang pantau. Nah, dari 5 aspek, dari 5 posisi kontrol ini, yang paling ideal itu adalah manajer. Itu mengarahkan dan mengelola perilaku peserta didik dengan pendekatan yang lebih bijaksana dan berfokus pada pembelajaran. Jadi dipanggil baik-baik, ditanya baik-baik, semua kesalahan atau kekeliruan yang dilakukan anak itu dikelola dengan baik, ya. Yang pada akhirnya anak dibantu, diarahkan untuk paham kesalahannya, paham kekeliruannya, lalu ada upaya untuk perbaikan. Begitu. Yang keenam, soal keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah prinsip-prinsip atau aturan dasar yang disepakati bersama oleh seluruh anggota kelas untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif. Keyakinan ini mencakup aspek-aspek seperti rasa hormat, tanggung jawab, kerjasama, dan partisipasi aktif. Keyakinan kelas berfungsi sebagai panduan dalam berinteraksi sehari-hari dan membantu menciptakan budaya yang inklusif dan mendukung. Bapak Ibu, ini hal yang sangat bagus sebetulnya kita terap di sekolah-sekolah kita atau di kelas-kelas kita khususnya. Dari awal tahun ajaran kita mesti menciptakan keyakinan kelas. Ini lebih manusiawi, lebih punya makna, punya nilai dibandingkan dengan peraturan, ya. Peraturan terlibatnya poin-poin, kalau salah melanggar hukum. Tapi ini lebih pada yang diperoleh, yang diterima adalah soal karakter anak yang akan kita bentuk berhubungan dengan nilai-nilai positif begitu ya. Nilai-nilai kalau kita di sekolah-sekolah Kristiani, nilai-nilai Kristiani yang kita arahkan. Jadi ini nanti kita akan yang bagian ini kita akan lihat lebih soal keyakinan kelas ini, kita akan lihat lebih mendetail, nanti akan ada sharing dari teman-teman juga Ibu Laurencia ya. Kita lanjut dulu. Yang ke-7, segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah kerangka kerja yang digunakan untuk memandu proses penyelesaian konflik atau kesalahan dengan cara yang membangun. 3 elemen yang terjadi di 3 elemen dalam restitusi ini. Yang pertama, stabilitas. Kita memastikan dulu bahwa situasi aman, tenang sebelum memulai proses restitusi. Nanti kita pahami dulu apa yang dimaksudkan restitusi. Lalu ada tahapan namanya validasi, mengakui perasaan dan perspektif peserta didik. Kita memahami cerita dari konteks anak, apa yang mereka rasakan, apa yang mereka alami, posisi mereka seperti apa ketika berhadapan dalam suatu masalah. Lalu tahap elemen yang ketiga namanya restitusi. Itu mengarahkan peserta didik untuk memperbaiki kesalahan dengan cara yang bertanggung jawab dan konstruktif, sifatnya membangun, sambil belajar dari pengalaman itu. Ini kita pahami dulu. Apa bedanya restitusi dan hukuman? Restitusi ini sebetulnya istilah umum dipakai di dunia hukum sebetulnya.
Tapi kita bisa adaptasi untuk konteks sekolah, konteks pendidikan, lingkungan sekolah. Jadi restitusi itu adalah pendekatan yang fokus pada pemulihan atau perbaikan perilaku siswa. Beda dengan hukuman. Kalau hukuman itu memberi konsekuensi negatif sebagai respon terhadap perilaku buruk. Siswa diajak untuk memahami kesalahan mereka, itu restitusi. Sementara di hukuman, fokusnya adalah pada penderitaan atau ketidaknyamanan sebagai balasan atas pelanggaran. Jadi secara singkat, restitusi itu menekan pada pemulihan dan pembelajaran, sedangkan hukuman itu pada balasan atau konsekuensi yang sifatnya sangat negatif, dan itu sangat mempengaruhi perkembangan psikologi anak. Sebagai pengajar yang baik, mestinya kita memilih restitusi dan bukan hukuman. Contoh kasusnya begini, seorang siswa merusak buku di perpustakaan. Kalau seorang yang pakai pendekatan restitusi, dia tidak hukum, yang dia lakukan adalah meminta anak itu memperbaiki buku yang rusak, lalu menggantinya, serta membuat presentasi di depan kelas tentang pentingnya menjaga fasilitas sekolah, bagaimana menjaga buku, menghargai buku. Ini membantu anak untuk memahami dampak dari tindakan yang dia lakukan, dan kita punya usaha untuk memperbaiki dia dari kesalahannya secara lebih positif, lebih konstruktif, lebih membangun. Beda kalau kasus yang sama ditanggapi atau diselesaikan dengan pendekatan hukuman. Begini ceritanya. Seorang siswa yang sama merusak buku di perpustakaan, lalu diberi hukuman di luar jam sekolah, atau dilarang meminjam buku selama 1 bulan. Itu hukuman. Dan sangat tidak ada efek pembelajaran untuk anak. Tidak ada aspek itunya. Hukuman ini hanya memberi konsekuensi negatif tanpa mengajarkan siswa bagaimana memperbaiki kesalahan atau memahami dampaknya. Jadi dia setelah menjalani hukuman tidak masuk perpustakaan selama atau tidak pinjam buku selama 1 bulan, dia tidak dapat apa-apa, ruginya malah banyak. Beda kalau suruh pakai pendekatan restitusi, anak disuruh minta ganti, dia belajar untuk bertanggung jawab dengan buku yang dia rusak. Begitu. Jadi intinya, restitusi itu fokus pada pemulihan dan pembelajaran, sedangkan hukuman hanya memberi konsekuensi negatif tanpa ada nilai pembelajaran untuk anak. Gitu ya. Itu ada 7 poin, 7 7 konsep kunci dari budaya positif. Secara sepintas atau secara garis besar seperti itu. Nanti seperti apa mendalamnya kita diskusi. Tidak hanya dengar dari saya, teman-teman juga bisa berbagi. Dan semua ini Bapak Ibu, para frater, suster, semua ini kita sudah praktek di tempat kita, di sekolah kita. Sebagai guru kita sudah buat sebetulnya. Nah, guru penggerak, program guru penggerak memberi atau mengarahkan kita untuk membuat dengan cara yang lebih bagus, lebih teratur, lebih tertata, dengan mekanisme, dengan urutan-urutan yang lebih bagus daripada cara kita yang tidak tertata, begitu ya. Itu dari saya. Sekarang kita masuk sesi kedua, adalah sharing. Sharing ini akan dipandu oleh Ibu Laurencia. Jadi bagaimana ke-7 poin tadi atau poin-poin tertentu coba diterapkan, diaplikasikan oleh seorang guru, dan Ibu Laurencia adalah seorang guru akan bercerita. Saya sengaja beri sesi itu di tanggung jawabnya Bu Laurencia karena beliau seorang guru, sementara saya baru belajar menjadi guru, jadi tidak banyak saya paham. Ya, silakan Ibu. Oke, baik. Terima kasih untuk Frater Arianus yang sudah membagikan konsep-konsep kunci yang berkaitan dengan budaya positif. Baik, selamat sore Bapak Ibu semuanya. Apakah bisa mendengar suara saya dengan jelas? Oke, bisa. Bisa, Ibu. Oke, baik. Terima kasih. Terdengar di dengan jelas, sini- bisa. Oke, baik. Di sini saya akan berbagi pengalaman berkaitan dengan bagaimana
ketika budaya positif itu saya terapkan di sekolah, terutama di kelas. Karena setiap hari ini kita guru tentunya berhadapan dengan siswa di dalam kelas ataupun ruang belajar di luar kelas. Biasanya sekarang itu guru-guru lebih kreatif, bisa mengambil ruang belajar di luar, misalnya di taman ataupun di pantai. Yang penting yang bisa mendukung atau memberi kenyamanan terhadap peserta didik itu. Jadi di sini saya akan memberikan gambaran secara umumnya dulu berkaitan dengan pengalaman di kelas. Setelah saya menerapkan 7 poin kunci tadi, yang Sebentar pertama Ibu itu ya. berkait, Silakan saya ulang share ya. Mohon maaf. ya tidak apa-apa, Frater. Oke. Kelihatan ya? Ya, Frater. Oke, silakan. Baik, Silakan lanjutkan. baik. Pengalaman di dalam kelas ini, ketika saya menerapkan budaya-budaya positif, mulai dari perubahan paradigma, lalu dilanjutkan budaya positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol, keyakinan kelas, sampai dengan segitiga restitusi tadi yang sudah dijelaskan secara umum oleh Frater tadi. Jadi pada umumnya siswa itu mengalami perubahan-perubahan yang lebih positif. Yang di sini tekankan pada karakter. Jadi untuk karakter peserta didik itu terlihat lebih bertanggung jawab, lalu lebih partisipasif, seperti itu. Misalnya, kalau misalnya dalam perubahan paradigma, dalam proses pembelajaran di kelas itu, saya kira mungkin aneka cara kita tuh pasti macam-macam untuk membuat siswa itu yang paling pertama tidak jenuh dengan apa yang kita paparkan atau materi yang akan kita bagikan kepada mereka. Seperti itu. Itu saya kira semua guru pasti berkeinginan apa yang dia bagikan, apa yang dia ajarkan untuk anak didiknya itu, anak didiknya merasa aman dulu. Itu yang paling pertama. Nah, biasanya di dalam kelas itu kita akan temukan berbagai tipikal anak. Jadi ada yang aman-aman saja, lalu ada yang bertolak dari apa yang kita harapkan. Apalagi dalam satu ruang kelas atau dalam satu kelas itu biasanya kita berharap supaya hal-hal baik saja yang kita terima. Tetapi dalam perjalanan itu biasanya macam-macam tipikal anak yang akan kita jumpai. Nah, dengan perubahan paradigma ini, di sekolah kami sudah menerapkan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Nah, berpusat di sini bukan berarti kita meninggalkan mereka sebebas-bebasnya, tidak. Tetapi mereka tetap dalam pengawasan, tetap dalam pengawasan Bapak Ibu atau perhatian khusus pendampingan dari guru. Sehingga apa yang dia lakukan itu tetap terarah atau sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh Bapak Ibu sekalian itu. Jadi mungkin berikan mereka kesempatan seluas-luasnya untuk mengemukakan ide-ide kreatif mereka, mulai dari kebiasaan-kebiasaan itu sederhana. Kita ajarkan kebiasaan-kebiasaan itu yang berkaitan dengan karakter itu sederhana, misalnya berdoa tadi seperti yang Ibu Sri Maya sampaikan, misalnya selalu memulai dan mengakhiri setiap kegiatan itu dengan doa. Lalu tadi juga pengalaman dari Ibu Heti tadi, budaya positifnya itu salam, itu sebetulnya saya kira setiap sekolah itu terapkan. Di SMPK Frater Randau juga itu pada pagi hari, Bapak Ibu guru itu dibagi dalam piket kelas. Piket-piket 5S, maksudnya senyum, sapa, salam, sopan, santun. Itu Bapak Ibu piketnya itu datangnya lebih awal, jam 6:10 sudah di sekolah. Harus lebih dulu dari peserta didik. Jadi di sini kami mengupayakan bahwa kita tidak hanya menuntut peserta harus berperilaku baik, tetapi sebagai guru kita harus menunjukkan terlebih dahulu. Misalnya datang di pagi hari, kita tidak hanya memaksa bahwa anak-anak besok harus datang pagi hari, tidak. Kita harus menunjukkan sehingga mereka meniru apa yang kita lakukan. Gitu. Jadi untuk penerapan budaya 5S ini kami guru-guru pagi hari itu sudah berdiri
Mungkin ada yang masih tidur, kami sudah jalan biasanya seperti itu. Jadi kalau dapat jadwal piket itu sudah pagi hari, jam 6 sudah start dari rumah. Kalau yang rumahnya jauh berarti jam 5 lewat sudah start. Itu sudah menjadi kebiasaan atau budaya yang kami rasa tidak menjadi sesuatu beban sih, tidak menjadi beban karena sudah kebiasaan yang kami lakukan setiap hari itu. Lalu yang berikut, eh, doa juga tidak hanya dilakukan oleh peserta didik. Kami Bapak Ibu guru, dorong guru itu yang tidak piket, yang piket itu menjaga dari jam 6.15 sampai jam 6.45. Sampai lonceng dibunyikan baru kembali ke ruang kelas masing-masing. Sedangkan yang tidak bertugas untuk piket 5S tadi, mereka itu langsung menuju ke ruang guru untuk doa bersama, doa pagi bersama. Itu yang kami lakukan setiap hari. Itu budaya positif di sekolah ataupun di ruang kelas. Nah, setelah itu yang berikut, selain budaya positif yang kami ciptakan tadi bisa menciptakan rasa aman dan nyaman. Jadi berdasarkan pengalaman saya yang saya sudah lalui di SMPK Frater Randau, ada peserta didik yang merasa kalau misalnya libur sehari saja dia galau. Jadi beberapa peserta didik itu dia pinginnya ke sekolah terus. Ketika dicari tahu ternyata merasa bahwa aman, lalu dia merasa di sekolah itu dia bisa berbagi hal-hal yang baik. Ada yang hari libur pun bisa pergi ke sekolah untuk bisa ke perpustakaan atau dia lebih merasa nyaman, entah seperti apa. Karena kebanyakan yang saya lihat itu ketika ditanya karena di rumah tuh tidak punya siapa-siapa. Misalnya orang tuanya mungkin sibuk bekerja, jadi anaknya itu lebih nyaman ke sekolah. Jadi kami di sekolah berusaha sekolah itu benar-benar adalah rumah kedua bagi anak. Itu. Lalu yang berikut, kehadiran Bapak Ibu guru juga bisa memberikan pengganti orang tua yang sesungguhnya. Benar-benar mereka merasa dekat dengan kita, tetapi kita tetap seperti yang Frater sampaikan tadi, tetap kita berlaku sebagai manajer. Namanya seorang guru jangan berlaku sebagai teman, baik juga tetapi kadang hal-hal berkaitan dengan aturan itu mereka abaikan karena kita terlalu merasa bahwa mereka teman, tetapi kita tetap dalam kontrol bahwa kita adalah seorang guru. Itu seperti itu. Lalu yang berikut, di sekolah itu, di kelas kita juga mengajarkan keterampilan sosial dan emosional. Keterampilan sosial itu bisa diambil dari budaya-budaya positif tadi, misalnya senyum, salam, sapa itu. Saya kira mengajarkan anak untuk menjadi sosialnya tinggi dengan orang. Nah, satu hal juga untuk mendukung anak ketika dia, maaf, untuk sekarang ini anak-anak susah bersosialisasi, itu yang saya temukan di dalam kelas. Dan biasanya itu efek karena HP, terlalu bermain game. Game itu kan mereka tidak berkomunikasi secara langsung dengan orang. Menggunakan HP, meskipun sendiri tetapi seolah-olah mereka sedang berbicara dengan orang lain. Itu macam-macam permainan sekarang yang mereka lalui. Sehingga di sekolah itu anak-anak tetap membawa HP, lalu yang saya upayakan itu setiap hari mereka mengumpulkan HP. Kalian boleh bawa, tetapi pagi hari itu kumpul. Karena sekarang juga mereka dengan zamannya ada materi-materi atau pelajaran tertentu yang menggunakan HP, ketika mereka gunakan baru minta izin. Izin habis, setelah pakai baru kumpulkan kembali. Sehingga pada jam istirahat atau jam diskusi benar-benar mereka tuh bersosialisasi dengan teman-teman sebaya atau teman-teman di kelas. Tidak fokus dengan HP. Gitu. Pada jam pulang baru dibagikan kembali. Itu. Lalu yang berikut berkaitan dengan beberapa anak juga yang saya jumpai itu ada yang memiliki perhatian yang khusus seperti itu. Jadi anaknya itu mungkin ada yang tipikalnya dari rumah mungkin mamanya sudah meninggal, ketika kita mencari tahu mamanya sudah meninggal atau ditinggal pergi kedua orang tuanya. Misalnya ada yang merantau atau macam-macam masalah yang dihadapi. Jadi biasanya kita lakukan pendekatan di sana, kira-kira seperti apa sampai dia menunjukkan hal-hal yang seperti itu. Itu saya kira tadi
Baik. Jadi ketika dicari tahu itu ternyata ada masalah pribadi dari peserta didik tersebut. Nah, sehingga ketika mereka melakukan perilaku yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, pentingnya seorang guru adalah yang pertama itu membangun komunikasi yang baik dengan anak tersebut. Mencari tahu kira-kira kenapa sampai seperti itu. Biasanya banyak alasan yang akan kita temukan. Yang paling pertama itu Tuhan, aduh ribut ngeri ini. Maaf. Jadi biasanya itu anak-anak itu ketika kita mencari tahu, itu mereka akan menyampaikan. Ada juga yang tertutup, yang tidak pernah mau menceritakan. Mungkin ada trauma-trauma tersendiri. Itu. Jadi di sekolah itu biasanya kami bekerja sama dengan guru bimbingan konseling, biasanya tahapan-tahapan penyelesaian masalah, itu mereka tahu cara menanganinya. Apalagi di bagian psikologi itu biasanya mencari tahu secara pelan-pelan, biasanya mulai bercerita dengan berani dan langsung menemukan solusi untuk mengatasi apa yang sedang mereka hadapi. Itu. Lalu yang berikut berkaitan dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas di sini saya kira setiap kita sudah lakukan dan setiap sekolah pasti sudah jalankan itu. Nah, yang saya rasakan ketika membuat keyakinan kelas, jadi saya berbagi sedikit, dulu awal-awal sebelum saya ikut CGP ini, memang saya membuat keyakinan kelas. Tetapi dalam pikiran saya itu tuh kayak sesuatu aturan begitu, yang setara dengan aturan yang membuat peserta didik juga merasa kayak terancam seperti itu. Misalnya menggunakan kalimat-kalimat yang wajib begini-begini atau harus diawali dengan kata-kata seperti itu. Tetapi ternyata ketika saya mempelajari lebih dalam tentang pembuatan keyakinan kelas, ternyata dia adalah suatu panduan di mana yang membuat peserta didik itu lebih sadar, dia sadar akan perilaku yang akan dia jalankan, lalu juga membuat peserta didik itu menjadi lebih bertanggung jawab dengan karakternya sendiri. Jadi bukan karena takut, tetapi ini memang hal-hal baik yang akan dan harus saya lakukan ke depannya. Jadi ketika saya membuat keyakinan kelas ini sesuai dengan prosedur yang saya pelajari di guru penggerak, manfaatnya, tujuan dari keyakinan kelas itu seperti apa, ternyata itu agak terjadi perbedaan yang sebelum saya ikut jadi guru penggerak dengan yang setelah saya jadi guru penggerak. Jadi saya benar-benar pahami benar ternyata pembuatan keyakinan kelas ini bukan hanya formalitas saja, bukan hanya untuk ditempel di kelas saja, tetapi ini benar-benar semua kita bertanggung jawab untuk hal positif tersebut. Nah, untuk keyakinan kelas ini manfaatnya, yang pertama itu meningkatkan kerjasama, lalu memfasilitasi komunikasi, mendukung pengelolaan kelas, dan juga meningkatkan keterlibatan peserta didik. Jadi dengan keyakinan yang sama, tujuan yang kita buat yang sama, semua peserta didik di sini merasa lebih memiliki ruang kelas atau lingkungan sekolah yang dia tempati, seperti itu. Lalu tujuan dari pembuatan keyakinan kelas ini, yang pertama menciptakan lingkungan belajar yang positif. Lalu menetapkan ekspektasi, misalnya harapan atau standar yang diharapkan oleh setiap anggota kelas itu seperti apa. Harapan di sini berisi nilai-nilai positif tentunya, yang berkaitan dengan pembinaan mereka punya karakter, mereka punya cara-cara atau perilaku di sekolah. Lalu yang berikut, memfasilitasi pembelajaran yang efektif. Jadi ketika ada kegiatan pembelajaran, hal-hal itu ketika sudah disepakati, misalnya satu poin, misalnya mengacungkan tangan ketika ingin berpendapat. Jadi mereka juga bisa menjaga ketenangan saat kita mengajar,
atau mereka meminta izin saat ingin keluar kelas. Jadi mereka itu lebih terarah atau teratur hidupnya. Dan mereka tahu bahwa keyakinan kelas ini panduan untuk dirinya agar menjadi pribadi-pribadi yang lebih bertanggung jawab. Itu pengalaman yang saya alami selama saya menjadi CGP dan sebelum saya menjadi CGP ketika saya menerapkan keyakinan kelas ini. Jadi sebenarnya yang sebelumnya itu banyak hal yang saya buat tuh kayak formalitas begitu. Karena di angkatan sebelumnya itu seperti yang Frater sampaikan tadi, guru penggerak itu sudah banyak di sekolah kami. Jadi mereka berbagi, mereka punya praktik baik, terus kami mengikuti tanpa kami mengetahui secara jelas alur-alur yang pastinya. Oh, ternyata seperti ini, ternyata seperti ini. Kami hanya buat saja ketika mereka kasih contoh satu kali, kami terapkan di kelas, tapi jalannya tidak maksimal. Tetapi ketika ikut guru penggerak ini, sangat-sangat memberi motivasi yang baik untuk saya seorang guru, untuk hal-hal baik. Sebenarnya hal-hal sederhana saja, bukan hal-hal yang luar biasa, tetapi hal-hal sederhana ini yang saya yakin membentuk kita menjadi pribadi yang lebih maju. Bukan hal-hal luar biasa yang membuat kita maju, tapi hal-hal sederhana. Misalnya tadi, hal-hal yang 7 poin tadi, itu saya kira kita sudah jalankan di sekolah, cuman belum terlalu mendalam, karena kita merasa bahwa itu hanya sepele. Tetapi ketika kita mendalami, ternyata hal-hal sederhana lah yang membentuk kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih maju, khususnya seorang guru. Itu mungkin dari saya, sekian. Waktu selanjutnya saya serahkan kembali ke Frater selaku moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Marni. Sebelum kita lanjut yang lain, nanti kita diskusi ya, kita sharing. Untuk teman-teman yang mau belajar membuat keyakinan kelas, tahapannya seperti ini ya. Saya menambahkan sedikit saja, nanti setelah ini kita boleh diskusi, boleh berbagi ya. Prosedur atau tahapan pembuatan keyakinan kelas seperti ini. Mulai dengan perumusan. Kita perlu diskusi dengan dengan anak-anak kita di ruang kelas. Jadi kita mengidentifikasi poin-poin apa yang kita bisa jadikan sebagai kesepakatan atau keyakinan kelas kita, milik di kelas kita itu. Jadi ide ini tidak datang dari kita, tidak ditentukan oleh guru, tapi harus dari anak. Kenapa dari anak? Karena yang nanti melaksanakan itu bukan guru, tetapi guru dan anak-anak, dan lebih banyak anak dalam kelas. Nah, kalau apa yang melaksanakan apa yang pernah disepakati, apa yang diusulkan sendiri, saya kira itu lebih ideal, lebih efektif daripada kalimat kita sudah susun rapi, tinggal ini namanya perintah, itu bukan keyakinan kelas. Itu namanya peraturan yang terlalu tegas. Itu bukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah semua poin-poin yang kita bangun dari kesadaran bersama dengan anak-anak, keluar dari ide mereka. Begitu. Lalu prosedurnya itu seperti itu tadi, setelah diidentifikasi, usul-usul itu ditampung, ditulis, lalu kita mengadakan penyusunan. Setelah disusun nanti kita bisa lihat lagi satu persatu. Kenapa harus satu persatu? Karena usul yang disampaikan itu kan bukan dari kelas, bukan dari semua kelas maksud saya, tapi dari salah satu anak. Jadi supaya itu menjadi milik satu kelas, usul-usul itu perlu didalami, dipahami secara biasa, samakan persepsi semacam itu, samakan konsep untuk menjadi keputusan bersama dalam satu kelas. Lalu setelah itu kalau sebagai dokumen resmi itu wajib diakhiri dengan tanda tangan. Ada revisinya, ada perbaikan, kalau sudah bagus itu wajib ditanda tangan. Lalu kenapa masih tanda tangan? Jadi teknisnya begini, di kelas kita masih tempel di satu sudut kelas atau di tempat yang mudah dilihat, mudah bisa diperhatikan oleh semua anggota kelas, warga kelas. Lalu harus bersebelahan atau dalam satu file masih ada tanda tangan anak-anak, juga guru. Maksudnya apa?
itu sebagai penguat bahwa mereka pernah atau kita warga kelas pernah membuat kesepakatan, pernah membuat keyakinan, pernah membuat peraturan yang mau tidak mau kita jalankan bersama. Jadi misalnya dalam perjalanan kalau 1-2 orang melanggar, rujukan kita ada di dinding, rujukan kita ada di poin-poin teks yang kita sudah sepakat, sudah tanda tangan itu sangat kuat menjadi pemandu atau menjadi alat instrumen yang mengatur supaya kelas kita itu tertata, kelas kita menjadi bagus, positif, semacam begitu. Nah, pertanyaannya apa saja poin-poin yang kita rumuskan menjadi keyakinan? Usul dari saya, usul dari kami itu sebaiknya harus berangkat dari nilai-nilai inti yang di-highlight oleh sekolah. Tidak hanya hal-hal teknis di kelas ya, soal belajar rajin, wajib mengerjakan tugas, itu aspek pendukung sebetulnya. Itu hal-hal terlalu teknis, tapi supaya kita membangun budaya sekolah berangkat dari kelas, jadi nilai-nilai inti dari sekolah itu wajib diangkat sebagai keyakinan kelas. Misalnya, seperti kami di Ndau, kami di SMP Ndau itu apa yang kami sebut dengan brand sekolah. Itu ada 4 poin: beriman, beradab, berbudaya, berkualitas. 4 aspek ini itu menjadi nilai inti yang dimiliki oleh sekolah. Itu dikonkretkan dalam kegiatan sekolah, pembelajaran ekstra dan macam-macam, juga dalam pembelajaran, termasuk membuat keyakinan kelas ini. Jadi misalnya soal keyakinan, poin apa yang bisa kita rumuskan dari aspek keyakinan, soal mungkin mengawali mengakhiri kegiatan dengan berdoa itu. Lalu aspek yang berada misalnya soal sapa santun, senyum sapa salam tadi. Jadi semua hal-hal itu wajib, bukan wajib, maksudnya menjadi pandu untuk kita supaya apa yang menjadi nilai yang diperjuangkan oleh sekolah itu berangkat dari kelas. Itu dimulai dari kelas, oleh anak-anak kita di kelas kita. Itu menjadi satu semangat bersama di sekolah. Itu ya Bapak, Ibu, teman-teman yang saya tambahkan. Baik, berikutnya saya stopkan dulu ya. Stopkan ini dulu. Itu saya tambahkan. 1 slide itu tadi. Berikutnya begini. Saya yakin sekali 7 poin tadi, atau terutama keyakinan kelas, saya sangat yakin itu sudah dibuat oleh kita. Semua guru, semua yang profesi guru itu sudah buat di kelasnya masing-masing. Entah itu dia guru bidang studi, atau dia guru kelas, atau guru musiman, guru gadungan, itu sudah pasti ada, pasti ada. Karena itu sekarang waktunya kita berbagi ya, kita sharing. Pertanyaannya begini, boleh saya mengusulkan 2 pertanyaan. Pertama, berkaitan dengan keyakinan kelas, seperti apa Bapak Ibu menciptakan budaya positif di kelas masing-masing. Itu yang pertama. Atau yang kedua, menghadapi suatu persoalan anak, kira-kira bagaimana cara mengatasi? Itu berkaitan dengan restitusi ya, bagaimana kita menyelesaikan persoalan anak. 2 itu dulu. Saya kasih kesempatan teman-teman yang mau berbagi dari pengalaman menjadi guru atau Bapak Kepala Sekolah, dipersilakan. Ya, Baik. bebas. Brother Ansel, silakan. Terima kasih. Selamat sore untuk kita semua. Selamat sore. Selamat sore, Frater. Kesempatan yang diberikan kepada saya akan berbagi mungkin 2 hal ini saya bisa Boleh, Frater. ya. 2 hal ini akan saya bagikan karena sebelum saya menjadi kepala sekolah, saya juga menjadi guru. Hampir 2 tahun menjadi guru, dan baru-baru ini diberi kepercayaan untuk menjadi kepala sekolah. Yang mungkin yang pertama yang saya mau berbagi itu yang mungkin masih hangat-hangatnya, yaitu menghadapi persoalan yang terjadi di sekolah, dalam hal ini berkaitan dengan anak. Ya, jadi waktu saya awal-awal masuk menjadi kepala sekolah, banyak sekali keluhan Bapak Ibu guru yang berkaitan dengan soal keterlambatan anak yang hampir setiap hari itu rata-rata di atas 20-an. Itu hampir setiap hari, sampai dengan guru piket itu bosan, jenuh, bahkan sampai dengan malas karena orang yang sama saja hampir setiap hari terlambat.
Dan yang berikut adalah soal berkaitan dengan kerapian. Juga sama, keluhan yang sama mereka sampaikan kepada saya adalah anak-anak itu kerapiannya kurang. Sehingga karena kebiasaan di sini adalah mencatat. Siapapun yang tidak rapi, siapapun yang terlambat itu akan dicatat dan diberi sanksi. Padahal tadi sudah dijelaskan bahwa sanksi itu ada yang memberi efek jera kepada anak dan ada yang menjadi yang membuat anak-anak itu menjadi takut mengikuti aturan bukan karena dia sadar, tetapi mengikuti aturan karena takut. Jadi waktu saya datang awal, mereka menyampaikan seperti itu, saya mencoba untuk berpikir bagaimana caranya untuk supaya anak-anak ini yang keluhan-keluhan tadi seperti terlambat datang ke sekolah, terus kerapian pakaiannya yang tidak diperhatikan, karena kami di sini untuk masuk sekolahnya mungkin 6:10 warga sekolah terlebih Bapak Ibu guru berada di lingkungan sekolah. Kalau kami 6:30 itu Bapak Ibu guru wajib ada di sekolah baik piket maupun tidak piket, sedangkan anak 6:45 itu sudah berada di sekolah. Jadi waktu awal-awal saya datang tuh memang saya memperhatikan banyak sekali anak-anak yang terlambat. Jadi saya ketika mulai dengan kegiatan KBM, mulai dengan aktif, saya mencoba untuk menerapkan setiap pagi itu saya berdiri di depan pintu gerbang sekolah. Jadi saya mencoba untuk berdiri di depan, setiap jam 6 itu saya sudah berdiri di depan. Entah ada siswa yang sudah datang kah, Bapak Ibu guru yang sudah datang atau belum, tetapi saya tepat jam 6 itu saya berdiri di sekolah. Saya memberikan contoh kepada anak-anak bahwa datang sekolah itu harus seperti ini. Dan tidak lupa saya juga sudah berdiri di depan gerbang sekolah itu, saya memposisikan diri, saya sudah harus rapi. Mulai mungkin dari kepala sampai dengan kaki. Jadi ketika mereka jam 6 datang, mereka sudah lihat saya berdiri dengan posisi yang rapi, akhirnya saya berpikir bahwa pelan-pelan saya akan menarik perhatian bagi anak-anak. Bukan menarik perhatiannya ke saya, tetapi membuat anak-anak itu semakin sadar bahwa ternyata ke sekolah harus jam sekian. Karena kami sudah menyerukan bahwa jam 6:45 itu anak-anak harus sudah di sekolah. Tetapi semakin diserukan, terlambat itu semakin banyak. Maka saya menempuh jalan seperti itu. Jadi itu berjalan kurang lebih satu minggu pertama itu tidak ada efek. 2 minggu itu juga tidak ada efek. Mendekat minggu terakhir bulan Juli kemarin, pelan-pelan itu sudah mulai berkurang. Terlambat itu semakin berkurang. Minggu-minggu terakhir itu terlambat semakin berkurang. Yang tadinya mereka mengeluh 20-an, 30-an, dan bahkan saya mengalami sendiri, saya lihat di absen piket itu, banyak sekali yang terlambat. Ini bagaimana caranya? Jadi saya mencoba dengan cara seperti itu, menerapkan cara seperti itu. Saya berdiri di depan jam 6 sambil menunggu mereka datang, memberi salam, terus mengarahkan mereka untuk ke kompleks sekolah, ke ruang kelas, untuk membersihkan kelas dan lain sebagainya. Makin lama itu kesadaran anak-anak untuk datang pagi itu semakin berkurang, dan bahkan sampai dengan minggu lalu kalau saya tidak salah waktu kami rapat itu, Bapak Ibu guru ya secara spontan menyampaikan bahwa sudah tidak terlalu banyak lagi Bapak Ibu guru yang pusing untuk mencatat anak-anak yang terlambat. Maka saya berpikir bahwa itu adalah sesuatu hal yang baik yang untuk menghindari yang namanya kekerasan tadi itu. Lebih baik kita memberikan contoh, atau saya memberikan contoh kepada anak-anak daripada saya harus berdiri ketika mereka terlambat, saya marah dan lain sebagainya. Jadi itu kebiasaan yang saya buat kurang lebih sudah 1 bulan lebih inilah. Bahkan semakin kesini semakin berkurang soal terlambatnya. Walaupun anak-anak kami di sini itu rata-rata itu anak-anak yang tinggal di tempat yang jauh, tinggal di kos, bahkan tinggal di asrama, itu semakin hari semakin berkurang soal terlambatnya. Ada hal kedua lagi, selain saya berdiri untuk menunggu supaya mereka tidak terlambat dan lain sebagainya, itu adalah soal kerapian. Saya tidak serta-merta ketika mereka tidak rapi langsung saya tegur atau langsung saya marah. Biasanya saya berdiri di depan ketika kalau saya lihat dasinya tidak betul, saya tidak mengatakan bahwa bereskan dasimu, tidak. Tapi saya berusaha untuk berdiri di depan, saya bilang coba perhatikan sudah rapi atau belum. Oh belum Frater, atau belum Pak. Kadang-kadang ada yang menyampaikan belum Pak. Saya bilang apa yang belum rapi? Oh dasi saya. Oh kalau begitu dibetulkan dulu, dirapikan dulu, baru masuk ke kompleks sekolah atau ke ruang kelas. Demikian juga dengan soal kerapian, salah satunya itu adalah menyetrika baju atau celana. Anak-anak kami itu jarang sekali untuk memperhatikan baju dan celana untuk disetrika. Karena itu tadi efek karena orang tua tidak ada bersama dan mereka tinggal di kos dan lain sebagainya. Saya selalu tanya, saya tidak misalnya besok pagi langsung bajumu dirapikan. Tidak, saya tidak katakan seperti itu. Ingat, besok bajumu harus disetrika. Saya tidak katakan seperti itu. Tapi saya bilang,
di rumah ada setrika atau tidak, di kos ada setrika atau tidak. Mereka bilang ada. Saya bilang, kalau begitu nanti besok jangan lupa ya, bajunya disetrika atau celananya disetrika. Dan hampir setiap hari, dan saya tidak pernah merasa bosan untuk mengingatkan mereka. Dan pelan-pelan itu sudah mulai ada nampak, walaupun belum semuanya, tetapi sedikit mulai ada nampak. Dan itu Bapak Ibu guru juga sudah mengatakan, loh, anak kita ini pelan-pelan sudah mulai rapi. Padahal itulah caranya saya ketika berdiri pagi, memperhatikan mereka. Dan saya berdiri itu tidak hanya berfungsi untuk memberikan salam, tetapi memberi salam kepada mereka, tapi memperhatikan soal keterlambatan mereka, soal kerapian mereka, soal anak-anak itu, karena kami dengan siswa yang kecil, siswa yang tidak terlalu banyak, itu saya berusaha untuk menghafal anak-anaknya, berusaha untuk menghafal anak satu persatu. Jadi saya lihat kalau dia sudah 2-3 kali terlambat, saya langsung ingatkan, ini sudah terlambat yang sudah keberapa ini? Oh, dia selalu sadar bahwa ini terlambat yang sudah ketiga atau keempat. Saya bilang jangan diulangi lagi ya, nanti Frater akan mengarahkan nanti engkau ke BPBK dan lain sebagainya. Jadi dengan pelan-pelan, dengan pemberitahuan yang seperti itu, artinya pelan-pelan yang tadinya terlambat semakin berkurang, yang tadinya tidak rapi itu juga makin kesini semakin berkurang, walaupun memang belum sampai 100%. Saya katakan belum sampai 100%, memang baru saya sendiri yang berusaha untuk berdiri di depan gerbang itu untuk menjaga anak-anak. Sedangkan Bapak Ibu guru belum sepenuhnya sadar bahwa tugas menjadi Bapak Ibu guru itu adalah menjadi orang tua, seperti yang tadi disampaikan oleh co-host tadi Ibu Marni, bahwa kita menjadi guru tidak hanya sebatas menjadi pengajar, tetapi harus menjadi orang tua, juga mungkin menjadi teman, tetapi teman yang seperti apa dulu, yang itu yang belum disadari oleh sakunya Bapak Ibu guru. Tapi saya selain saya memberi contoh itu kepada anak-anak, dan juga saya memberikan contoh kepada Bapak Ibu guru bahwa kita menjadi pendidik atau menjadi guru harusnya seperti ini. Itu soal bagaimana menghadapi persoalan yang saya hadapi di sekolah. Yang paling nampak itu dua hal itu, bahwa mereka mengeluhkan soal keterlambatan dan soal kerapian. Maka untuk mengatasi itu saya tidak pernah marah atau tidak pernah meminta guru piket untuk memukul mereka atau apa sebagainya. Karena saya sampaikan kepada Bapak Ibu guru saya bilang pekerjaan yang paling berat itu adalah mencatat. Mencatat itu pekerjaan yang paling berat karena lama-lama akan menjadi jenuh dan bosan. Tetapi kalau kita mengingatkan, lama-kelamaan, karena dia juga merasa kenapa saya setiap hari diingatkan, pasti dia akan berubah. Tapi kalau kita hanya mencatat, saya sampaikan kepada Bapak Ibu guru, kita mencatat tanpa ada memberikan contoh dan teladan, pasti tidak akan pernah berubah. Itu pengalaman soal yang pertama menghadapi persoalan yang terjadi di sekolah. Yang kedua, ini saya ingin berbagi soal keyakinan kelas. Itu waktu saya menjadi guru, dan mungkin juga sekarang diterapkan oleh Bapak Ibu guru saya, adalah kami di sini mengambil kata bukan keyakinan tapi kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas, tapi saya baru sadari bahwa kesepakatan kelas itu harus bertolak dari nilai-nilai inti dari sekolah yang akan kita adopsi untuk kita buat sebuah kesepakatan kelas yang akan menjadi rambu-rambu atau menjadi semacam peringatan bagi kita atau bagi siswa ketika berada di dalam kelas. Yang selama ini terjadi di sekolah saya itu adalah Bapak Ibu guru yang membuat semacam panduan sampel itu baru diberikan kepada anak-anak sehingga tidak ada efeknya. Jadi macam begini contoh, waktu menjadi wali kelas dan juga guru mapel, saya membuat kesepakatan kelas, tetapi bukan itu kesepakatan kelas sebenarnya. Yang saya buat tetapi saya menamakan itu adalah kesepakatan kelas. Contohnya tidak mengumpulkan tugas, diberikan sanksi begini-begini, sampai dengan berapa kali begini. Dan itu saya katakan sebagai kesepakatan kelas. Jadi anak-anak itu ikut-ikut saja. Ternyata lama-kelamaan itu tidak ada efeknya, bahkan saya sendiri sebagai guru kelas dan juga guru mapel itu sakit hati sendiri. Dan saya baru dapatkan satu ilmu yang baru, adalah bahwa ketika kita membuat kesepakatan kelas itu adalah harus bertolak dari nilai inti dari sekolah, dan juga yang membuat kesepakatan kelas itu adalah siswa, bukan gurunya. Yang selama ini terjadi, dan saya yakin bahwa guru-guru saya juga membuat itu, adalah gurunya yang membuat peraturan-peraturan itu dijadikan sebagai kesepakatan kelas. Itu saja dari saya. Terima kasih. Selamat sore. Baik, terima kasih Frater Anser, Bapak Kepala Sekolah kita. Luar biasa. Terima kasih ya. Ya, Frater. Sama-sama, Frater. Saya menggarisbawahi yang sharing pertama. Jadi saya kira benar ya, banyak orang yang bilang keteladanan itu adalah
spiritualitas keteladanan itu efektif mempengaruhi orang. Jadi kalau mengubah orang, kita kasih contoh lebih dulu. Ya, saya kira Father sudah menerapkan itu. Lalu aspek yang kedua berkaitan dengan keyakinan kelas. Benar. Saya bilang tadi kalau misalnya itu berangkat dari kita yang kita peraturan yang dibuat oleh guru, itu efeknya yaitu anak-anak ikut karena takut. Karena kalau tidak ikut berarti konsekuensinya adalah hukuman. Keyakinan kelas tidak begitu. Harus berangkat bukan hanya dari anak, tapi dari warga kelas, anak bersama guru, bikin kesepakatan, bikin sama-sama. Nah, mereka tidak mungkin melanggar. Kenapa? Karena itu diusulkan mereka sendiri. Diusulkan oleh anak-anak, dibuat sama-sama. Jadi tidak mungkin, sangat kecil kemungkinan untuk dilanggar. Jadi bagus kita berbagi, ada pengetahuan, ada pemahaman baru, bisa. Karena itu saya kira Frater harus menggerakkan guru-guru supaya ikut bergerak. Oke. Ini ada tahun ini atau tahun ini ada pembukaan untuk yang guru penggerak betul? Angkatan 12 belum, yang saya lihat surat yang muncul itu masih pengajar praktik, CGP-nya belum. Untuk angkatan 12 itu belum ada. Kalau ada nanti. Nah. Ya. Oke. Sekarang teman-teman yang lain, pertanyaannya masih sama. Pokok yang mau di-sharing apapun berkaitan dengan budaya positif yang sudah dipraktek di sekolah, dan saya sangat yakin kita sudah buat di sekolah-sekolah kita. Nah, bentuknya seperti apa, silakan boleh berbagi. Ibu Sri sudah angkat tangan, silakan Ibu. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selamat sore untuk Frater berdua dan teman-teman guru. Selamat sore, Ibu. Sedikit berbagi, sedikit saja. Suara tidak dengar. Suara tidak dengar, Ibu. Iya. Berpatokan dari semboyan lama, diguguh dan ditiru itu, mungkin sampai sekarang pun masih dipakai. Saya pribadi, Frater, pengalaman saya. Di sekolah kami itu punya peraturan sekolah untuk pakaian seragam yang dikenakan oleh siswa itu otomatis sama seperti yang lain. Tapi di bagian sepatu, di sekolah kami tuh selalu onar siswanya. Dulu-dulu di tahun-tahun sebelumnya kebetulan saya kesiswaan, dan saya ini orang tipikal yang sangat keras karena hasil didikan guru-guru zaman dahulu kala, itu terbawa sampai saya tuh menjadi guru. Dan itu terbawa sampai sekarang, mulai dari lingkungan sekolah zaman dulu kala itu mengajarkan saya bahwa segala sesuatunya harus keras. Dan itu terbawa di saat saya dipercayakan menjadi kesiswaan di sekolah. Di tahun-tahun kemarin tuh Frater, kalau saya mendapati siswa yang sepatunya itu belang-belang, entah warna dasar sepatunya ataupun talinya itu suka belang-belang, itu biasanya saya sita. Tapi karena saya seorang ibu, saya masih punya hati. Tetapi kalau teman guru saya yang laki-laki itu, kalau yang sama kesiswaan, itu otomatis bakar, Frater. Nah, itu hal yang salah. Tapi makin ke sini setelah mempelajari tentang budaya positif, kebetulan saya juga CGP angkatan 10 yang masih belajar, saya sudah mempelajari budaya positif ini, pelan-pelan model-model pendidikan zaman dulu itu sudah mulai saya hilangkan untuk saya pribadi. Nah, salah satu cara saya memberi contoh kepada siswa, Frater, saya menggunakan sepatu yang sama seperti siswa. Jadi, pakaian seragam dari atas, tapi sepatu di bawah saya itu, karena pernah salah satu siswa itu nyeletuk begini. Enak sekali, Ibu. Kami boleh pakai sepatu begini, Bapak Ibu guru bebas sepatunya. Dari situ saya tersentil. Saya tersentil karena siswa yang memberi penilaian terhadap guru. Dan saya mulai membiasakan diri saya menggunakan sepatu yang sama seperti siswa. Dan puji Tuhan, Frater, anak-anak tuh melihat saya menggunakan itu, mereka sendiri mulai sadar. Dan itu saya disentil oleh siswa, saya menyentil balik mereka yang
tidak mengenakan sepatu sesuai aturan itu dengan saya menggunakan sepatu sama seperti mereka. Jadi sepatu hitam saya itu frater sekarang tuh saya beli sepatu yang sama dengan siswa. Kecuali hari Sabtu yang sepatu saya agak berbeda dengan siswa. Itu cara saya frater. Nah, berpatokan dari digugu dan ditiru tadi. Terus yang kedua, frater, untuk di sekolah saya itu bukan wali kelas seperti guru SD. Kalau guru SD itu guru kelas yang otomatis hari-harinya tuh dengan siswa di kelas. Nah, otomatis mereka membuat peraturan kelas. Kalau saya, karena saya guru mata pelajaran dan saya masuk di kelas itu, saya guru SMP. Dan saya masuk di kelas itu hanya saat pelajaran saya juga membuat keyakinan kelas khusus untuk mata pelajaran saya. Nah, eh, anak-anak di kampung, frater, kalau kita mau suruh mereka buat keyakinan kelas, kita contoh satu boleh kita contoh. Tetapi tetap saja mereka agak melanggar atau apa. Tapi di saat di sekolah saya, jika siswa yang melanggar tidak membuat dengan sanksi, istilahnya misalnya eh, mengerjakan PR secara wajib mengerjakan PR begitu. Tapi kita sudah ganti dengan kalimat yang lebih positif. Saya harus bisa mengerjakan seluruh tugas yang diberikan oleh guru. Nah, frater, kalau seandainya ada siswa yang tidak mengerjakan tugas, misalnya tugas tugas rumah saat saya tidak kerjakan, otomatis frater mereka sudah tahu konsekuensinya bahwa mereka tuh akan membuat pantun atau menyiapkan ice breaking di kelas. Nah, zaman dulu itu sanksi, tapi sekarang tuh dibikin dalam bentuk pembelajaran yang lebih positif. Anak-anak juga belajar dari sebenarnya sanksi, tapi sanksi yang dalam bentuk pembelajaran untuk mereka. Mereka menyiapkan ice breaking dan mereka menyiapkan pantun. Di saat pembelajaran tuh diselingi dengan pantun atau ice breaking dari siswa-siswa yang kebetulan tidak mengerjakan tugas rumahnya. Itu saja pengalaman kecil saya, frater, saya kembalikan. Luar biasa ya. Ini guru inspiratif. Terima kasih Ibu Sri. Ibu Sri ini teman SMA saya. Kakaknya Bu Marni. Baik. Menarik ya. Saya kira kita guru itu wajib berkreatif. Kalau tidak kreatif kita akan ditinggal anak. Apalagi anak-anak sekarang Lalu kritis. ada yang bilang kita kalau mau apa namanya supaya berhasil sebagai guru, kita wajib masuk melalui pintunya anak-anak, lalu keluar melalui pintunya kita. Pintunya kita tunjuk yang baik, yang benar itu. Jadi Ibu Sri tadi bahkan sepatu menyesuaikan sepatunya anak. Itu cara masuk ke dunianya anak-anak lewat pintunya mereka, lewat pintunya anak-anak. Lalu kembali baru melihat pintu seorang guru. Itu menarik sekali. Terima kasih Ibu Sri. Kita boleh dengar sharing dari Suster Louis bagaimana mengatasi persoalan di sekolah. Ketika ada masalah, misalnya murid ada suatu intinya ada kesalahan atau ada permasalahan atau persoalan di sekolah, di kelas terhadap tentang seorang anak, bagaimana seorang suster, seorang guru yang suster menyelesaikan persoalan. Suster boleh berbagi, Suster Luisa. Silakan. Baik, frater, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Selamat siang menuju sore para frater dan juga ibu-ibu guru yang luar biasa ya. Karena saya juga bergabung dan saya lihat dari tadi memang saya minta maaf pertama karena saya terlambat masuk bergabung, tapi setelah saya bergabung ternyata banyak kekayaan yang saya dapat dari sharing-sharing baik dari frater maupun dari ibu-ibu guru, dan saya merasa bersyukur sekali karena saya juga bisa banyak belajar. Nah, untuk sharing saya tentang anak-anak di sini. Jadi saya sekarang saya mengajar di salah satu sekolah swasta di Jakarta, dan di sini itu anak-anak kalau mau dibilang tentang kerapihan untuk pakaian itu masih baik, masih lumayan, masih baik karena saya mengajar SD. Jadi mereka juga masih diperhatikan oleh orang tua. Terus soal kedisiplinan memang ada up dan down-nya. Jadi kadang cepat, kadang terlambat, dan itu juga situasi karena mungkin macet. Tapi hal menarik yang mau saya sharingkan di sini itu tentang karakter anak di sekolah. Jadi mungkin kalau saya secara pribadi ketika
datang ke sini itu memang saya juga agak kaget ya dengan wah karakter ini seperti bagaimana begitu. Jadi memang kita lewat saja orang tidak peduli dengan engkau mau suster kah, engkau mau ibu guru kah. Mereka tidak repot. Jadi pertama memang saya "Hah, ini macam sepertinya tidak bisa ini harus dirubah." Tapi saya bilang kalau macam kita hanya merubah anak dengan kata-kata itu sangat sulit, sangat sulit. Jadi pertama seperti soal sapa menyapa, salam itu jadi pagi-pagi itu kadang sebelum jam 6 saya sudah di sekolah. Jadi jam 6 itu saya jam 5 kurang 15 tuh kadang saya sudah di sekolah. Kadang saya ikut misa, tapi kalau piket berarti saya di sekolah. Jadi kadang itu saya tunggu anak-anak di lorong-lorong, sapa mereka, pergi ke mereka punya kelas, apa kabar, tanya seperti itu. Dan akhirnya mulai setelah 1-2 bulan saya lihat ada perubahan. Dan juga karena pembiasaan dan juga saya selalu sampaikan ke guru-guru bahwa kita yang menjadi teladan untuk bagaimana anak-anak bisa menghargai, bukan menghargai soal apa, tapi ini karakter yang harus kita tanamkan kepada anak-anak. Kalau kita sebagai guru, sebagai orang tua, anak-anak di sekolah tidak memberikan teladan, ya bagaimana anak-anak belajar, bagaimana anak-anak bisa berkarakter baik. Sehingga dari situ pelan-pelan akhirnya sekarang kita baru masuk dari gerbang sejauh manapun mereka sudah lari teriak suster selamat pagi. Dan kadang itu ya sekarang itu saya rasa macam agak malu ya karena di sini kan ada beberapa unit, ada beberapa mulai TK sampai SMA. Jadi anak-anak yang kami saya di SD 2. Kalau mereka sudah lihat itu mereka tidak mau tak punya kelari dan kadang ada yang pakai peluk ya sesuai dengan mereka punya love language. Untuk kita sebagai guru tuh hanya salam saja atau teriak kita punya nama saja atau lari peluk. Jadi dari hari ke hari itu seperti ada kedekatan tersendiri begitu. Jadi mereka ada trust ke kita sebagai guru. Dan itu saya melihat bahwa dan saya itu kan kalau tahun ajaran kemarin saya mengajarnya kelas 4, 5, 6. Sekarang saya turun kelas 1, 2, 3. Dan artinya bahwa saya bukan mengunjungi kelas-kelas yang saya ajar saja. Ada waktu luang, waktu kosong saya masuk saja ke kelas-kelas yang saya tidak mengajar. Dan saya menyampaikan bahwa saya di sini bukan suster atau guru hanya untuk kelas 1, 2, 3. Tidak. Saya guru dan suster untuk kelas 1 sampai kelas 6. Sehingga anak-anak itu baik yang saya ngajar atau tidak mereka punya kedekatan tersendiri dengan saya. Itu salah satu contoh. Jadi kita memberikan teladan seperti yang tadi Frater dan juga beberapa ibu guru yang sudah men-sharingkan bahwa kita lebih dulu memberikan contoh bagaimana anak-anak itu harus bertingkah laku. Seperti itu. Terus anak-anak sekarang ya pokoknya mereka itu ya egonya tinggi juga ya. Jadi kita mengajar di depan kalau tidak perhatikan mereka di belakang sedang goyang tanpa musik. mereka hafal lagu TikTok itu luar biasa. Jadi saya sedang mengajar kadang mereka goyang. Hai, anak-anak ini pokoknya aduh luar biasa. Tapi saya bilang silakan goyang saja kalau pada saat suster menjelaskan. Tapi kalau suster punya mata sudah lihat ke kamu, berartinya kamu harus berdiri di depan dan silakan tunjukkan kreativitas kamu. Karena kamu berkreativitas tapi di tempat dan waktu yang salah. Nah, dengan begitu mereka ketika tangan mulai goyang, mereka langsung ini kayak refleks langsung stop begitu. Jadi, terus kadang itu ada persoalan-persoalan namanya anak-anak ya, mereka sedang mencari jati diri siapa saya. Jadi kadang ada kenakalan-kenakalan dalam tanda kutip. Uniknya di sini, kalau contohnya mereka buat kenakalan terus yang buat kenakalan itu tidak ada. Jadi mungkin beberapa minggu lalu ini dua kasus yang saya temukan. Jadi kasus pertama itu anak SD kelas 3 itu dengan anak SMP. Jadi ketika pulang sekolah itu mereka main di halaman depan dan katanya anak SMP datang lapor bahwa ada anak-anak kelas 3 dari SD 2 itu lempar anak SMP. Nah, jadi kami kumpulkan ada 5 anak.
Kami tanya, mereka sebut salah satu teman mereka. Oh sudah, oke suster sudah catat nama teman. Besoknya saya masuk ke kelasnya mereka. Saya tanya, tapi saya tidak langsung menyebut nama. Saya bilang kemarin ada kejadian dan sempat heboh di sekolah kita karena ini persoalan dengan kakak-kakak SMP. Masa anak kelas 3 dengan anak kelas 3 SD dengan kelas 3 SMP kan. Jadi saya tanya bagaimana? Saya tanya yang rasa diri kemarin mungkin tidak sengaja melempar batu dan batu itu terpeleset kena kepala kakak SMP. Satu pun dari mereka tidak mengaku. Saya kemarin kan sudah dapat satu nama. Nah, anak yang kemarin saya ambil namanya, yang mereka laporkan namanya tuh dia dia sudah pulang. Tapi katanya mereka bermain sama-sama. Saya tanya lagi, saya tanyakan ke mereka, untuk 5 orang kemarin kan kalian sebutkan satu nama. Suster mau tahu kejelasannya, benar atau tidak? Tidak sus, bukan, astaga. Jadi ini bagaimana sedangkan dari SMP sudah mereka mau harus tanggung jawab. Jadi tidak dapat memang. Makanya terus yang kedua, kasus yang kedua, ada satu anak yang mungkin tidak tahu mereka bermain atau apa, matanya itu ada bintik merah. Terus dia pulang ke rumah karena didesak oleh orang tua, tanya kenapa, dia sebut salah satu nama temannya. Bahwa teman saya ini yang tonjok saya begitu. Sudah, saya omong ke kepala sekolah, saya bilang, Bu, kita tidak bisa bertemu dengan orang tua kedua siswa ini dulu. Kita tanyakan dulu kebenarannya ke anak-anak. Tanya informasi dulu. Benar atau tidak. Sudah. Panggillah mereka dua. Yang dalam tanda kutip menjadi pelaku ini bilang, saya tidak pernah menyentuh dia. Tanyalah yang sebagai korban dalam tanda kutip. Dia bilang, lah ibu pas aku ditonjok, aku merem. Mataku tertutup. Jadi nggak lihat siapa yang nonjok. Astaga. Jadi pokoknya aduh seru di sini nih, seru sekali. Jadi Kocak. kadang itu aduh kita tuh bukan capek karena mengajar tapi karena capek untuk menangani kasus-kasus yang buat kita kadang itu sudah Iya, aduh iya. sudah kita setelah kita duduk lagi tuh saya sendiri tuh ketawa sendiri. Suster kenapa? Saya ingat anak-anak punya kelucuan ini. Jadi memang orang tua sempat datang ke sekolah dan beradu argumen segala macam sudah kita selesaikan dengan baik. Dan untuk anak-anak, contoh mereka tidak kerjakan soal, mereka tidak bisa menulis, tidak bisa membaca, atau seperti 2 kasus yang saya ceritakan tadi, saya punya pendekatan khusus. Jadi saya itu pertama karena mungkin saya buat meditasi kelas. Saya sisihkan waktu untuk meditasi kelas. Dan saya meditasi kelas itu pokoknya ya biarkan mereka berimajinasi sesuai tuntunan yang saya berikan. Sekadang itu mereka menangis satu kelas itu yang ada saja. Jadi kadang guru-guru dari ruang guru, suster kenapa? Saya bilang, kamu pulang ke ruang guru, ini jamnya saya jadi tidak serepot. Menangis sampai mata bengkak-bengkak. Ada pernah tuh. Setelah jam sekolah dia sampai di rumah tuh dia masih menangis peluk dia punya orang tua minta maaf. Karena saya bilang, kamu bayangkan saja sikap kata-kata apa yang membuat orang tua kalian tuh kecewa. Jadi kita siapkan waktu hening, dukungan dengan instrumen musik yang syahdu. Seperti dan minta mereka pejamkan mata dan biarkan mereka berimajinasi. Saya bilang sekarang imajinasi sesuai dengan apa yang suster katakan. Jadi kalau ada yang memang tidak bisa masuk, nah mereka yang tidak masuk itu kebanyakan yang punya masalah-masalah keluarga yang berat. Jadi setelah meditasi saya tidak berhenti di meditasi. Kadang itu setelah meditasi saya bilang, oke, kamu mungkin capek dengan banyak hal yang tadi muncul dalam pikiran dan hati kalian, sekarang silakan tidur. Saya kasih mereka kesempatan tidur. Kesempatan tidur ada yang datang, suster, boleh nggak saya mau cerita? Silakan. Artinya saya tidak pernah korek tentang mungkin apa yang terjadi di rumah, apa yang mereka rasakan, pengalaman apa, tapi dengan sendirinya mereka sharing, suster, aku di rumah tuh seperti ini, atau suster, aku tuh ditinggalin oleh papa atau mama. Jadi sebenarnya anak-anak itu mereka seperti itu bukan karena
bukan karena dari mereka. Ada banyak sekali faktor yang mempengaruhi anak-anak seperti itu. Nah, banyak sekali faktor dan sudah saya hanya mendengarkan. Setelah itu ya sudah kita berdoa bersama. Jadi mereka yang pimpin doa dan dalam doa-doanya itu kadang itu saya sendiri juga tertegun karena sepertinya mereka juga sedang apa ya menemukan luka, berusaha untuk menyembuhkannya secara baru pertama, dua. Jadi kadang itu mereka sendiri minta, Sus, kapan ya ada waktu kita meditasi lagi. Mereka sendiri yang minta seperti itu. Ya, kalau kelas 1 2 memang belum bisa karena anak-anak masih ili ala ke sana kemari tidak bisa. Tapi kalau kelas 3 saya Benar. coba bisa kelas 3 4 5 6 itu apalagi kelas 6 itu sangat bisa dan itu kadang orang tua juga chat, suster, anak saya sepertinya ada perubahan di rumah. Saya bilang, puji Tuhan Bu, silakan dibimbing seperti itu. Jadi kadang mereka sampai rumah mereka menangis sampai di rumah, minta maaf Bapak, saya minta maaf begini. Mereka tanya ke wali kelas. Saya bilang, kalau ada orang tua yang bertanya silakan suruh minta kontak langsung ke suster, nanti suster yang jelaskan saja. Seperti itu. Dan setelah itu ada sesi seperti wawancara pribadi. Kalau saya menemukan bahwa ada anak-anak yang dalam tanda kutip ada masalah-masalah yang mengganjal, itu saya panggil secara pribadi dan itu sepengetahuan orang tua dan wali kelas juga kepala sekolah. Jadi saya lapor bahwa saya menemukan anak ini seperti ini. Jadi saya bimbing secara khusus dan anak-anak lain tidak tahu bahwa anak ini sebenarnya ada persoalan ya dalam hidup seperti itu. Jadi dan saya setelah ya sudah mau masuk 3 tahun di sini, ada anak-anak yang memang pertama wali kelas bilang, suster saya tidak mau, pokoknya ada saja. Ada anak satu yang memang tidak bisa memang. Kadang dia cukur dia punya rambut di dalam kelas, pokoknya aduh susah. Itu udah saya bilang, kami meditasi, setelah itu saya bilang, Bu, coba minta tolong percayakan dia untuk melakukan sesuatu. Entah kerja apa kek pokoknya. Jadi setiap hari kalau ada guru, dia wali kelasnya sengaja lupa sesuatu di ruang guru. Anak itu selalu diminta, boleh nggak minta tolong? Tapi saya bilang harus pakai kata tolong. Kalau dia buat salah harus kata minta maaf, minta tolong. Boleh nggak minta tolong ambilin buku? Itu dia rajin sekali. Dan dari situ karena dia dipercayai, dia jadi berubah. Dia jadi berubah. Oke, Dia oke. tidak dia tidak macam-macam lagi, dia tidak jawab guru lagi, sehingga itu jadi di sini memang paling mungkin yang lebih berat itu adalah karakter anak-anak yang harus dibentuk seperti itu. Jadi kalau untuk fasilitas apa segala macam dari anak itu memang mendukung karena orang tua di sini selalu memperhatikan. Cuman kendala yang di sini adalah karakter anak-anak seperti itu. Dan Oke, Sister. ya, Frater. Jadi itu sedikit sharing dari saya. Sharing. Semoga Baik, Sister. Terima kasih banyak sharingnya, bagus sekali. Jadi itu tadi. Tapi menarik ya, Sister bisa seperti memperlakukan anak-anak seperti orang biara mulai dari meditasi. Saya bayang kita bikin bagaimana meditasi. Kita praktek sangat sulit apalagi anak-anak. Tapi menarik ya pengalaman suster ini. Kok bisa menciptakan meditasi di kelas? Ini bisa kami jadi inspirasi untuk Ya, SD ya. Frater. izin Frater. Ibu. Jadi kan kelas 6 itu kan nanti ada retret. Itu mereka dari kelas 3 sudah excited mau retret karena ada meditasi. Seperti itu. Hati-hati Iya. nanti mereka masuk biara semua. Ada yang kelas 3, kelas 5 sus, bapaknya tentara, kadang orang tua sendiri, suster doakan ya. Anak saya ini udah bisik katanya mau jadi imam, ya sudah kita doakan saja. Oh, mantap. Oke, oke. Oke. Baik, terima kasih Suster Luisa, Ibu Guru SD. Baik, Frater, sama-sama. Sebentar, waktu kita sudah lebih dari 2 jam. Saya tanya dulu, teman-teman, adakah yang mau sharing? Dengan catatan kita masih perlu waktu lagi. Atau kita sesi sharing dicukupkan dulu? Pilih yang mana, 1 atau 2? Kita cukupkan 3 dulu. pendapat sudah terwakili dari 8. Oke. Setuju dengan ini ya? Ya, Oke. Frater.
Baik, terima kasih. Saya kira 3 sharing tadi sudah sangat memperkaya kita, ya, sudah sangat memperkaya. Setiap sekolah, setiap jenjang itu punya karakteristik masing-masing, tipe model anak masing-masing, orang tua, situasi sekolah dan macam-macamnya masing-masing. Semua punya tantangan, punya kesulitan, punya peluang dan punya macam-macam, punya potensinya masing-masing. Dan lalu guru, kita sebagai guru itu, yaitu mesti kreatif. Anak yang ini hadap dengan cara apa? Anak yang jenis itu bagaimana cara menghadapi? Tuntutan untuk kita itu masih kreatif. Tapi menarik bahwa sekolah-sekolah kita sudah mulai praktek yang namanya budaya positif ya. Dan saya bilang tadi dari awal itu sudah kita praktek. Hanya perlu pendalaman, kita dapat teori, entah baca buku atau sharing dari program-program guru penggerak. Kita perlu melakukannya lebih profesional, lebih bagus, lebih tertata, maksudnya begitu. Ya, jadi maksud kegiatan kita hari ini berbagi, lalu ada informasi menarik. Ternyata yang kita praktek selama ini itu ada teorinya, ada ilmunya, ada mekanismenya yang lebih tertata itu ada. Dan itu teman-teman kalau ikut program pendidikan guru penggerak dapat itu. Ya, saya kira cukup untuk hari ini. Sorry, untuk sesi apa tadi? Sesi sharing tadi saya kira cukup dulu. Sebelum kita akhiri, kita punya kesempatan untuk refleksi dulu. Refleksinya begini, bukan meditasi ya. Refleksinya begini. Pertanyaannya ada 2. Jadi pertama, kira-kira apa yang didapatkan oleh teman-teman hari ini dari kegiatan kita ini, dari proses kita hari ini. Lalu yang kedua, perasaan apa yang paling dominan muncul, lalu apa alasannya? Mengalami itu, merasakan seperti itu, alasannya apa? Saya beri kepercayaan untuk 2 teman yang belum sharing. Ibu Adeline dan Ibu Fidelia. Pertama, apa perasaan yang muncul, lalu apa pemahaman atau apa yang didapat dari kegiatan kita hari ini? Boleh secara singkat saja, tidak apa-apa. Silakan. Siapa lebih dulu? Adeline. Ibu Adeline sudah hidupkan mic-nya. Silakan Ibu. Oke, selamat sore semua, Frater, Selamat Suster, sore. Bapak Ibu guru yang lain. Iya. Sore. Untuk saya juga ini banyak belajar dari guru-guru di sini, apalagi sering-sering teman tadi yang tentang kesepakatan kelas, keyakinan kelas. Karena saya masih menggunakan cara yang lama, itu lebih banyak ke gurunya yang memberikan kesepakatan kelas, sedangkan anak-anak tinggal mengiyakan, menyetujui saja. Ternyata harus membuat keyakinan kelas sesuai dengan nilai-nilai yang terdapat dalam sekolah atau sesuai dengan visi misi yang ada di sekolah. Itu. Oke. Ya. Sedangkan perasaannya ya senang sekali mau berbagi karena hal-hal ini sangat jarang, apalagi kita dalam satu kota. MGMP itu kan biasanya hanya sekitar rayon. Tapi dengan kegiatan seperti Zoom seperti ini, kita bisa berbagi dengan teman-teman guru di rayon yang lain. Itu saja. Terima kasih banyak. Terima kasih Ibu Adeline. Terima kasih. Ya. Berbagi itu memperkaya. Silakan Ibu Fidelia. Boleh waktunya sebentar untuk. Silakan Ibu Tix. Sebentar, hidupkan mic-nya dulu. Kami sabar menunggu. Tidak usah tergesa-gesa. Nyalakan mic dulu. Sebentar. Masih cari tombol. Tombol dimbai. Oke. Oke, berhasil. Terima kasih. Silakan Ibu. Selamat sore untuk Frater, Suster, dan Bapak Ibu guru hebat. Selamat sore Ibu. Ya. Jadi, perasaan Sore, Ibu. saya luar biasa, sangat senang, sangat bahagia. Karena pada kesempatan ini saya mendapatkan banyak pengalaman dari Frater, Suster, dan juga Bapak Ibu guru hebat.
Nah, yang pertama sama seperti Kakak Adeline tadi, berkaitan dengan kesepakatan kelas. Jadi yang tadi disampaikan itu saya baru memahami ternyata untuk membuat kesepakatan kelas itu tidak hanya dari Bapak Ibu guru, tetapi juga ada kesepakatan dari anak-anak. Jadi di Oke. sini saya sangat senang karena dengan berbagai praktik ini saya bisa menerapkan kepada anak-anak nanti. Terima kasih. Luar biasa. Terima kasih Ibu Fidelia. Sukses Terima ya untuk kasih. guru hebat di Amin. ujung timur, Di Tanah Timur, ya. di Tanah Timur. Oke, Pak. Baik teman-teman, Bapak Ibu, saudara, saya kira cukup ya untuk kegiatan kita hari ini. Terima kasih banyak untuk kesetiaan kita dari awal sampai selesai, dan kita boleh berbagi, ada banyak hal yang sudah diceritakan tadi. Tentu itu sangat memperkaya, tidak hanya peserta yang lain, tetapi untuk kami juga yang sok-sok dengan teori tadi. Sangat-sangat memperkaya ya. Terima kasih banyak untuk semua hal baik yang sudah kita bagi bersama. Lalu teruslah menjadi guru hebat, guru-guru inspiratif untuk anak-anak kita. Itu tanggung jawab kita ya, sudah memilih profesi menjadi guru. Tanggung jawab kita membawa mereka pada apa yang menjadi cita-cita, tentu dengan karakter yang bagus, dengan prestasi yang mereka harapkan, dan itu untuk kebaikan negeri kita. Baik. Sekali lagi terima kasih untuk semua hal yang sudah kita bagi, untuk partisipasi aktif kita hari ini, dan juga atas nama kami berdua, kami juga mohon maaf untuk keterbatasan atau ada penjelasan yang keliru, mungkin nanti dalam perjalanan kita bisa saling memperbaiki, mengubah, merevisi. Mohon maaf atas keterbatasan kekurangan kami dalam berbagi pada kesempatan ini. Mudah-mudahan kita masih ada waktu di lain kesempatan untuk berbagi untuk hal yang lain. Begitu ya. Sekali lagi terima kasih untuk hari ini.